أشهد أن محمدًا رسول Di kubur, engkau tidak ditanya apa ormasmu. Sahabat Herilanas TV di mana saja Anda berada, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa berada di dalam naungan hidayah dan taufiknya. Amin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seseorang telah dibaringkan di dalam kubur dan para pengantar telah meninggalkannya, maka dua malaikat, yakni Munkar dan Nakir, segera mendatangi dan menanyakan tentang tiga hal pokok, yakni siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Sejumlah riwayat menyebutkan bahwa ketiga pertanyaan itu diikuti dengan tiga pertanyaan berikutnya, yakni apa kitabmu, di mana kiblatmu, dan siapa saudaramu. Keenam pertanyaan di alam kubur itu terlihat sangat sepele dan mudah dijawab. Semua orang pasti merasa bisa menjawabnya, andai kata jawabannya berdasarkan hafalan saja. Tinggal dihafalkan, lalu menunggu datangnya kematian, menunggu giliran untuk segera menjawab pertanyaan, dan selesai. Itu menurut perasaan kita semua tentunya. Namun sahabatku, untuk dapat menjawab pertanyaan itu tidak semudah yang dibayangkan, karena tergantung pada amalan yang kita kerjakan selama hidup di dunia. Kunci jawaban dari keenam pertanyaan itu berada kepada kebiasaan kita melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid di dalam kehidupan kita. Ketika kita sholat, kita melakukan rangkaian ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, yang setiap gerakannya disertai dengan menyebut asma Allah. Maka itulah jawaban atas pertanyaan pertama, marobbuka, siapa Tuhan. Sholat sebagai tiang agama, maka sesiapa yang menegakkan sholat, maka sama halnya dia telah menegakkan agamanya. Dan satu-satunya agama yang memerintahkan sholat adalah Islam. Dalam konsep menjawab pertanyaan yang kedua mengenai apa agamamu, maka melalui sholat yang dilaksanakan secara tertib itulah yang menjadi kunci jawabannya, yakni agama Islam. Dalam sehari semalam, minimal kita melaksanakan sholat sebanyak 5 kali di dalam 5 waktu pula. Artinya, ada sekian kali kita melakukan tahiyat, dan di dalam setiap tahiyat itu kita menyebut nama Rasulullah Muhammad SAW sebagai kunci jawaban dari pertanyaan yang ketiga, siapa nabimu? Terhadap pertanyaan yang keempat, yakni apa kitabmu, juga terjawab melalui sholat, karena di dalam sholat terdapat rukun yang mengharuskan kita membaca Al-Quran, yakni Ummul Kitab Al-Fatihah, yang dilanjutkan dengan surat-surat lain dari Al-Quran. Dan tentunya ketika kita melaksanakan sholat, kita wajib menghadap ke kiblat. Maka orang yang senantiasa melaksanakan sholat dengan baik, maka sudah barang tentu melalui amalannya itu dia mampu menjawab pertanyaan yang kelima, aina kiblatik, atau di mana kiblatmu. Dan pertanyaan yang keenam, yakni man ihwanuka, siapa saudaramu, maka tentu dia akan menjawab bahwa al-muslimuna wal muslimat ikhwani, karena mereka senantiasa berkumpul bersama untuk menunaikan sholat secara berjamaah. Maka kesimpulannya, orang yang senantiasa menjaga sholatnya dan melakukannya secara berjamaah,
maka mereka tidak akan mengalami kesulitan dalam menjawab pertanyaan dari kedua malaikat di kuburan itu kelak. Sahabat Herilanas TV, malaikat Mungkar Nakir tidak bertanya mengenai apa ormasmu, apa nama kelompokmu, siapa pemimpin golonganmu, apakah engkau sudah berbaiat kepadanya atau belum. Malaikat tidak mempertanyakan itu semua. Maka peringatan ini kita tujukan kepada saudara-saudara kita yang fanatik dengan golongannya, bahkan saking fanatiknya sehingga orang-orang yang keluar dari organisasinya dinyatakan sebagai orang murtad. Subhanallah, ormasnya sudah sederajat dengan agama. Maka berhati-hatilah, jangan sampai kita jatuh pada sikap fanatisme golongan yang justru akan menjadikan kita sulit menjawab pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir di dalam kuburan nanti. Karena fanatik terhadap golongan akan merubah akidah, menghancurkan nilai-nilai keagamaan, dan merusak akhlak Islam, serta terlebih lagi meruntuhkan tauhid kepada Allah, merobek-robek persaudaraan sesama muslim. Maka bila itu sudah terjadi, mustahil seseorang itu akan mampu menjawab pertanyaan malaikat tentang siapa Tuhannya, di mana kiblatnya, siapa nabinya, dan siapa saudara-saudaranya. Sementara tauhidnya telah rusak. Bila pertanyaan mengenai Tuhannya saja dia tidak mampu menjawab, maka pertanyaan lain mengenai siapa nabinya, mana kiblatnya, dan siapa saudaranya, pasti akan sulit pula dia jawab. Fanatisme golongan menyebabkan perpecahan antar umat Islam. Persaudaraan menjadi rusak akibat perasaan paling benar dan membanggakan ormasnya, sebagaimana difirmankan Allah di dalam surat Ar-Rum ayat 32, yang artinya tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Di antara sejumlah akibat yang timbul dari perasaan bangga atau fanatisme golongan itu, di antaranya menghususkan pakaian tertentu, menolak mengenakan pakaian yang lain meskipun sama-sama memenuhi syariat, menghususkan duduk di tempat tertentu, tidak mau duduk di tempat lainnya, menghususkan syaikh atau guru tertentu, hanya mengambil ilmu darinya, dan menolak berguru kepada syaikh yang lain meskipun guru lain tersebut lebih mendekati ajaran yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah. Dan itulah sejumlah contoh dari sikap fanatisme golongan yang berakibat dari terhalangnya seseorang dalam meraih kedudukan yang tinggi, menghalangi mereka dari memurnikan muttaba'ah, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fanatisme golongan akan menjauhkan dari syariat serta menyelisihi sunnah. Mereka beribadah secara sembunyi-sembunyi, memisahkan diri dari kaum muslimin, beragama dengan berbisik-bisik dengan kalangannya saja, menghindari terdengar oleh orang-orang di luar kalangannya, meskipun sesama saudara muslimnya sekalipun. Tidak berkumpulnya mereka dengan seluruh kaum muslimin diakibatkan karena beranggapan hanya golongannya saja yang beriman, hanya kelompoknya saja yang Islam, yang lain kafir semua, sesat semua, najis semua. Para saudara jamaah, kita di dalam jamaah itulah jalan tunggal untuk masuk surga selamat dan neraka. Selama orang itu belum bisa meyakinkan bahwa jamaah adalah jalan tunggal, itu belum ada kepahaman. Itu masih bisa terpengaruh, mempunyai kepahaman yang lain, apalagi oh jamaah surga, oh lain jamaah juga bisa lah. Itu berarti masih gelambiar, masih belum dikatakan paham jamaah.
Maka yang dikatakan faham jamaah adalah jamaah surga selain neraka semua. Sahabat Heri Anas TV, sesungguhnya kita saat ini tengah berada di sebuah kondisi di mana fanatisme golongan terjadi merajalela di mana-mana. Bahkan tidak menutup kemungkinan kita sendiri kadang terjebak di dalam kelompok-kelompok yang fanatik tanpa kita sadari. Kita terjebak di dalam firqah-firqah yang terbelenggu oleh hizbiyah, yang aktivitas ibadah dan muamalahnya dibungkus dengan amalan sirriyah, dilakukan secara tersembunyi dan hanya berlaku di kalangan mereka saja. Sahabat Heri Anas TV, tidak sedikit dari saudara-saudara kita yang merasa diri sedang hijrah meninggalkan kelompok hizbiyah, namun mereka masuk kepada kelompok hizbiyah yang lain tanpa dia sadari. Ketika seseorang hanya mau menerima nasihat dari sebuah kalangan tertentu, hanya mau menyimak kajian dari sebuah kelompok tertentu, atau hanya bersedia mendengar bila yang memberi tausiah adalah ustadz yang tertentu, menolak nasihat, kajian atau tausiah yang bukan dari kalangan tertentu itu, maka sesungguhnya orang itu telah terjatuh ke dalam sifat yang fanatik, yang hanya merasa nyaman dengan sebuah golongan dan menolak saudaranya dari golongan yang lain. Dan perpecahan pun tetap lestari, tidak akan selesai-selesai. Kita tidak akan mampu kembali menyatu sebagai satu saudara yang seakidah dan semanhaj. Sahabat Heri Anas TV, kembali kita harus memahami bahwa di dalam kuburan nanti malaikat mungkar nakir tidak akan mempertanyakan apa ormasmu, apa nama kelompokmu, apa nama partaimu. Yang ditanyakan adalah apa agamamu. Dan agama kita semua adalah sama, yakni Islam. Itulah yang mempersatukan kita semua. Islamlah yang mempersaudarakan kita semua. Adapun golongan, komunitas, ormas ataupun partai, justru itulah yang memecah dan merusak persaudaraan kita. Mari kita kembali ke pangkuan kaum muslimin, kembali ke sebuah lingkaran besar yang bernama Islam, bersaudara di dalam iman, berjalan bersama dalam satu manhaj di bawah cahaya yang terang benderang, yakni ilmu yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasulullah, agar kita sama-sama selamat dan sentosa. Sekian celotehan. Dan tidak mau mengakui bapak imam, maka